Baiklah semuanya, kembali lagi bersama saya. Ini sebelumnya perkenalkan kembali, nama aku Mika Suryana Tamanurung. Nah, dengan NIM 2102113070. Uh, dan di pada video kali ini kita akan membahas tentang materi UAS PKN saya mengenai berbagai macam materi yang telah dipaparkan dan sudah diberikan soal. Kemudian saya berkuliah di Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Uh, Tanpa memperpanjang basa-basi, mari kita mulai. Baiklah semuanya, saya akan membahas materi atau soal pertama. Di sini ditanyakan, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa dan program studi di Universitas Riau. Uh, di sini saya sudah membuat beberapa pernyataan yakni mengenai betapa penting sih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan PKN ini dalam memberikan kontribusi pada pengembangan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi Riau. Menurut saya ini sangat memberikan kontribusi. Kenapa? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk memajukan suatu bangsa ada beberapa karakter yang diperlukan untuk pengembangan bagi generasi muda suatu bangsa tersebut. Yakni yang pertama dari religius, atau bisa dikatakan sikap yang patuh terhadap agama yang artinya namun tidak meremehkan agama lain atau tidak memandang rendah agama-agama lain berada di luar agamanya. Dengan karakter yang religius, diharapkan juga dapat menjadi landasan nilai, moral, dan etika dalam bertindak. Itulah salah satu nilai pertama yang paling penting di dalam membangun pengembangan karakter bagi generasi muda. Kemudian yang kedua ada jujur. Jujur di sini ada perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur, maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalahpahaman dan saling menuduh, serta membenci karena merasa terbohongi. Baik, untuk karakter selanjutnya di sini ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Di sini kita mengetahui bahwa dengan adanya rasa tanggung jawab atau dia berani memegang apa yang dikatakannya, di setiap tindakan yang dilakukannya dia itu memegang penuh dari kontrol atau yakin dia telah melakukan itu atas pikirannya sendiri. Apabila hal itu benar-benar sudah dimiliki oleh para generasi muda, maka hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapatkan mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakan tersebut, apapun itu. Dia bertanggung jawab atas apa yang. Kemudian ada bertoleransi, di mana sikap dan tindakan yang menghargai setiap adanya perbedaan dengan bertoleransi. Ini bisa memudahkan kita sebagai generasi muda untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi di sekitar. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin di sini adalah mentaati tiap aturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, di mana kita bisa mengetahui bahwa hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda harus saling menghargai dan menjunjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati atau yang di mana tempat kita berada. Bukan berarti karena kita muda, kita seenak atas setiap tempat yang kita duduki. Karena hal itu tidak baik. Yang paling penting adalah kita harus menjunjung tinggi setiap aturan yang telah berlaku di tempat di mana kita berdiri tersebut. Kemudian ada kerja keras. Kerja keras di sini termasuk karakteristik generasi muda yang harus dikembangkan karena dengan berusaha keras dalam setiap tindakan kita, yakni dengan mandiri, optimis, tegas, dan yakin, kita akan menunjukkan bahwa kita merupakan pribadi yang berkarakter dan layak untuk diajak bekerja sama oleh banyak pihak. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dicapai untuk membangun karakter ini anak-anak muda yang berada di masyarakat. Kemudian ada karakteristik yakni uh, berpikir secara kreatif. Kita bisa katakan seperti itu. Kenapa? Karena dengan berpikir secara kreatif dan kritis, ini akan menunjukkan kita sebagai pemuda yang cerdas.
akan menghindarkan dari tindak plagiarisme dan memunculkan sesuatu yang lebih positif ke depan. Eh, Baiklah, untuk sikap selanjutnya yakni ada demokratis atau bisa demokratis ini mencakup cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Nah, harus mengetahui apa yang lebih penting, apa yang harus diperlukan dalam bertindak. Itulah artinya demokrasi. Apakah kita lebih mementingkan kebersamaan kita atau kita mementingkan keegoisan kita? Di situ salah satu bentuk yang harus dimiliki generasi-generasi muda. Nah, selanjutnya adalah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kenapa hal ini diperlukan? Hal ini kita perlukan karena kalau kita tidak sadar kita mencintai uh, kebangsaan kita, tanah air yang berada di tanah air kita, kemudian budaya-budaya yang berada di tanah air kita juga, itu uh, kita karakter kita sebagai suatu bangsa itu tidak akan terwujud. Karena apabila generasi muda sudah tidak menghargai itu, maka karakter negara bangsa itu tidak akan tercermin lagi dari pemuda itu. Karena seperti yang kita tahu, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta budaya yang ada pada saat ini itulah yang menunjukkan bahwa kita menjadi suatu bangsa yang punya karakter, yang mempunyai uh, rasa kecintaan tanah air yang tinggi. Itulah yang menunjukkan bahwa kita ini, wah, kita benar-benar salah satu seorang pemuda yang benar-benar mencerminkan bangsa kita sendiri. Kita tidak akan pernah, apabila kita sadar dengan bangsa kita tidak akan pernah menjatuhkan. Makanya kita akan banggakan terus kita, budaya-budaya kita, dan kebangsaan kita. Kemudian yang terakhir, yakni peduli lingkungan dan sosial. Yakni peduli lingkungan dan sosial ini adalah cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang akan membawa tiap-tiap individu menjadi pribadi yang disegani, dicintai, dan dilindungi dalam setiap lingkungan sosial yang akan dia tempati. Baiklah, itu jawaban saya mengenai itu, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan pertanyaannya, yakni jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi Universitas. Maka menurut saya pribadi, karakteristik generasi muda yang ini yang harus dimiliki bangsa kita sudah dijelaskan di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan kita sebagai generasi muda yang menerima pendidikan tersebut, kita harus mau mengimplementasikan apa yang telah diberikan di dalam mata kuliah tersebut. Oke, demikianlah pendapat saya mengenai pertanyaan pertama. Mari kita lanjut. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, yakni apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan keluarga di perguruan tinggi ini? Bukan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, menurut jawaban saya, ini adalah pendapat saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, yakni setelah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang punya target sebagai seorang mahasiswa, yakni menjadi salah satu mahasiswa yang mendukung penuh kegiatan anti korupsi, yang dimana saya mempunyai komitmen supaya sebagai seorang individu sendiri atau sebagai diri sendiri, saya tidak akan mau menerima suap dari pihak manapun akan membuat kerugian pada negara. Dan saya tidak ingin memperpanjang budaya korupsi. Itu pendapat saya sebagai seorang mahasiswa setelah mengetahui seberapa sih parahnya korupsi pada Indonesia dan bagaimana kita sebagai generasi muda harus memutus korupsi, tindak korupsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya juga saya akan menjawab pertanyaan. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, yakni jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Kemudian cari satu kasus, uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia. Baiklah,
saya akan menjawab pertanyaan ketiga yang ini pandangan saya mengenai masalah keberagaman di Indonesia ini. Pertama kita kembali ke dasar bagaimana pola berpikir suatu keberagaman. Yakni di mana saya pikir kita tahu bahwa semakin beragamnya suatu bangsa atau masyarakat yang ada di bangsa tersebut akan semakin beragam pula bentuk-bentuk pemikiran, pola-pola pikir, bentuk adat, bentuk kebiasaan, dan berbanyak bentuk-bentuk lainnya. Kemudian ketika itu bermunculan, uh, baik itu dari masing-masing suku, golongan budaya, dan agama sekalipun, hal itu merupakan hal yang lumrah dan baik apabila kita mempunyai pandangan. Akan tetapi, dengan perbedaan-perbedaan pandangan ini juga, pada saat bersamaan itu menjadi hal yang bagus, itu pada saat yang bersamaan akan menimbulkan konflik atau permasalahan. Di mana seperti yang kita tahu banyak sekali permasalahan mengenai suku, ras, golongan, budaya, dan agama kita bahkan di banyak, banyak. Kita bisa mengambil satu contoh mengenai masalah konflik keberagaman yang tragedi Sampit. Yakni di mana tragedi ini bermula dari konflik antara dua etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit atau di Kalimantan Tengah. Di majalah Tempo itu mencatat konflik itu bermula pada 18 Februari 2001. Ini salah satu kasus yang saya ambil sebagai contoh salah. Pada tanggal 18 Februari 2001 itu saat 4 anggota keluarga Madura, Matayo, Haris, Kama, dan istrinya tewas dibunuh. Warga Madura ini pun lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Tingil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh dari keluarga suku Madura ini. Kemudian masa meminta agar Tingil menyerahkan pelaku pembunuhan itu karena permintaan mereka tidak dituruti oleh keluarga Timil atau suku Dayak ini. Mereka masa itu marah, atau masa di sini bisa kita katakan suku Madura itu marah dan membakar rumah dari suku Dayak. Insiden malam itu memang bisa dapat dihentikan polisi, tapi sayang pembakaran dari suku Madura itu terus meluas ke rumah-rumah lainnya. Kemudian warga Dayak pun warga Dayak pinggiran Sampit pun berdatangan, baik darat maupun sungai. Kemudian etnis Madura dikejar dan bunuh karena pembakaran-pembakaran yang telah mereka lakukan. Yakni penduduk asli sepertinya tahu di mana letak lokasi-lokasi warga Madura berada. Semuanya dibunuh, baik tua, muda, pria, wanita, menjadi sasaran pembunuhan bagi suku Dayak. Di beberapa ruas jalan pun tampak bergelimang tubuh korban tanpa kepala. Dan juga sebagian besar dari etnis Madura harus sampai diungsikan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Korban terus bertambah dan sudah tidak bisa dihitung berapa lagi rumah dan fasilitas yang umumnya terbakar. Diperkirakan juga seperti yang kita kutip dari salah satu situs yang menurut saya dapat dipercaya, Tempo, itu korban jiwanya mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bahkan di balik bagusnya Indonesia yang terbentuk dari beragam budaya, suku, ras, adat, dan agama, kita bisa menarik kesimpulan pasti bahwa di balik itu semua pasti ada banyak perbedaan, dan itulah alasan kenapa pentingnya pendidikan. Untuk membangun karakteristik yang tadi saya katakan, itu diperlukan sekali namanya pendidikan kewarganegaraan. Yakni dengan pendidikan kewarganegaraan ini pun kita bisa menciptakan kedamaian, pola berpikir yang baik, musyawarah baik, cara bertanggung jawab baik, kita bisa melakukan banyak. Jadi menurut saya
mengenai pertanyaan nomor 3 tadi, yang dimana dijelaskanlah masalah warga negara di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Menurut saya semua itu bisa terlaksana dengan baik, realisasi atau berkesinambungan, beriringan dengan baik apabila kita menjalankan eh, kita menjalankan apa yang kita pelajari di bagian pendidikan keluarga ini dan mengimplementasikannya maksimal mungkin. Ya, hal-hal tersebut dalam baik. Terima kasih. Saya akan lanjut ke itu saja pandangan saya mengenai masalah keluarga sekarang. Kemudian saya akan lanjut ke keempat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat yang isi pertanyaannya adalah NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara oleh masyarakat. Kemudian pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara untuk NKRI tersebut? Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini saya akan menjawabnya. Pertama, upaya yang dapat dilakukan yakni memberikan pemahaman tentang wawasan bangsa kepada seluruh bangsa. Komponen bangsa di sini yakni pertama, untuk tingkat pendidikan atau TK atau taman kanak-kanak atau TK, kita bisa mengenalkan lagu tentang kebangsaan, kemudian lagu nasional serta daerah, bahasa Indonesia, bendera merah putih sebagai bendera negara. Kemudian untuk tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD, kita bisa mempelajari tentang sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar negara, kemudian UUD 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Kemudian untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, setingkat melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat SD dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan, pemberontakan, pengkhianatan yang dilakukan sebagian besar pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar nanti. Kemudian untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dan sebagainya, tingkat kita bisa melanjutkan pendidikan apa yang sudah diterima dari tingkat sekolah menengah pendidikan pertama tersebut, yakni secara aplikatif kita harus lebih menghayati arti penting bagaimana bela negara ini, apa sih arti penting bela negara bagi kita. Kemudian dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa kesatuan bangsa Indonesia ini melalui cara pandang yang sama yang menjadi berbeda. Kita bisa menampung itu dalam wadah NKRI sehingga sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara kita dalam rangka mempertahankan negara. Kemudian yang kedua, kita harus mengimplementasikan wawasan Nusantara. Implementasikan wawasan Nusantara di sini bisa kita katakan berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Di mana sebagai berikut yang bisa kita ketahui yakni yang pertama, implementasi wawasan Nusantara ini dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan. Kemudian yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian ada lagi implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Ini akan menciptakan batiniah dan lahiriah, yang mana kita akan mau mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan, kebinekaan dalam kenyataan hidup sekaligus karunia prinsip yang kita terima di negara kita ini. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Ankam akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut dan akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Nah, begitulah menurut saya beberapa hal eh, yang bisa kita lakukan dalam eh, yang bisa kita lakukan dalam rangka sosialisasi bagaimana kita mengembangkan bahasa Nusantara di negara. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan kelima. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5, yakni sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Uh, di sini kita sering mendengar kata warga negara, desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga negara itu berasal dari dua kata, itu warga dan negara. Pertama, warga itu mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana kita bisa katakan warga negara itu dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Warga negara sebagai pendukung negara memiliki arti penting bagi, yakni sebagai anggota dari negara. Maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Atau hubungan itu, hubungan warga negara dengan negara ini bisa terwujud dalam kasih, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban. Di antara keduanya maksudnya di sini adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga negara terhadap warga negara. Orang-orang yang tinggal di suatu wilayah negara tetapi bukan warga negara dan negara itu memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negaranya. Negara tidak berkaitan oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraannya. Begitu pula sebaliknya, negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara yang tidak boleh ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan kita bisa mengerti bahwa negara Indonesia di mana tempat kita tinggal ini sudah menentukan dengan jelas siapa-siapa saja yang menjadi warga negara. Kita bisa melihat ketentuan-ketentuan itu yakni tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga. Ya, begitulah hubungan antara negara dengan warga negara. Oke, selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara itu, wujud hubungan itu pada umumnya berperan berupa peranan atau role, hak dan kewajiban yang sudah saya katakan. Yakni di mana hak dan kewajiban negara ini, hak kewajiban negara Indonesia juga kita akan membahas ini lebih dahulu. Apa sih peranan atau role atau bisa dikatakan hak dan kewajiban negara warga negara itu? Dan ini sudah tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya di dalam pasal 28A. Kemudian yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Kemudian hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Terus dalam pasal 28D ayat 1, kemudian ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini tertulis dalam pasal 28C ayat 2, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertulis dalam pasal 8D ayat 1.
Kemudian ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tertulis dalam pasal 28I ayat 1. Apabila kita sudah membicarakan mengenai hak, kita pasti tidak lepas dari namanya kewajiban. Kewajiban warga negara Indonesia yakni yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke. Kemudian yang kedua, wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai dengan pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil serta dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian hak dan kewajiban telah dicantumkan juga dalam Undang-Undang 1945 yakni di pasal 26, 27, 28, dan 30 yaitu di mana pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa asli yang disahkan undang-undang sebagai warga negara, dan pada ayat kedua ditulis juga syarat-syarat mengenai kewarganegaraan yang ditetapkan oleh undang-undang dan bagaimana prosedur selanjutnya. Kemudian di pasal 27 ayat 1 yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Kemudian di ayat 2 juga dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Lanjut di pasal yang ketiga ada pasal 28 yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan juga dalam undang-undang. Kemudian di pasal 30 di ayat pertama, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan kemudian di ayat kedua menyatakan pengaturan lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang. Baiklah, demikian jawaban-jawaban saya mengenai hak dan kewajiban dan bagaimana hubungan antara warga negara dan negara. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, yakni pemaparan tugas kuliah ya pribadi. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video lain.